Hai, halo, selamat ketemu lagi bareng Tio Mahameru. Oke, seperti biasa nih ya, Tio Mahameru kalau muncul berarti bakal memberikan info-info buat kamu. Oke, ya udah jangan lupa ya subscribe dan juga like YouTube ini biar berkembang. Oke, nih bakal aku kasih tahu nih info-info pokoknya yang bikin kamu tambah pengetahuan. Oke, ini dia. Tak tepati janji ceraikan suami. Nah, ini dianiaya oleh selingkuhannya. Oke, terus juga ada kecelakaan mobil dinas. Oke, ada juga nih ingkar janji tidak segera dinikahkan ya, anak muda asal Jepara dibekuk polisi terus meninggal nih ya, meninggal dunia tersengat listrik saat perbaiki kipas angin. Ada juga nih buat para pecinta sepak bola Indonesia, Liga 1 akhirnya Polri terbitkan izin. Terus dan ini nih wah, TNI AU nih, wah sejarah nih ya. Oke, perempuan pertama tembus bintang 2 TNI AU. Dan ini nih ya, upacara HUT ke-76 RI ya. Oke, diikuti 45.000 peserta. Oke, virtual tapi oke. Ada juga video video mesum 14 detik, iya, yang diduga pelajar. Oke, video mesum. Nah, nih video mesum pelajar menggemparkan Sibolga, Sumatera Utara. Video itu berdurasi 14 detik dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat seorang pria dan seorang wanita. Keduanya disebut masih berstatus sebagai pelajar. Kedua orang itu terlihat berada di atas tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Video mesum itu terlihat direkam oleh si pria. Ada efek warna hingga musik dalam video ini. Pengunggah menyebut pria dan wanita dalam video itu adalah pelajar SMA di kota Sibolga. Bantuan kuota internet. Pemerintah melanjutkan kembali bantuan kuota data internet bagi siswa, guru, dosen, dan mahasiswa pada September hingga Desember mendatang. PLT Kepala Pusat Data Teknologi dan Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Muhammad Hasan Habibi mengatakan, komposisi penerima manfaat dari bantuan kuota internet itu akan dimulai dari jenjang anak usia dini hingga perguruan tinggi. Jumlah penerima bantuan kuota sementara ini diasumsikan mencapai lebih dari 26,8 juta orang. Data ini mengacu pada penerima pada termin sebelumnya. Nih, alutsista semarakkan HUT RI. 8 pesawat tempur strategis F-16 Fighting Falcon dan 6 pesawat helikopter TNI siap memeriahkan peringatan HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2021. Kesiapan alutsista TNI ini ditandai dengan pelaksanaan latihan yang telah berlangsung di Jakarta kemarin. Saat hari kemerdekaan nanti, 8 pesawat tempur F-16 akan melaksanakan flight pass, sementara 6 pesawat helikopter akan melaksanakan penerbangan Giant Fight merah putih Underslung. Upacara virtual HUT Indonesia. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia di Istana Merdeka akan digelar secara virtual. Jika tahun lalu kapasitas peserta upacara hanya sekitar 17.000, maka kali ini kapasitasnya akan lebih besar, mencapai 45.000 warga negara Indonesia
bisa mengikuti upacara secara virtual. Kabiro Protokol Sekretaris Presiden Yusuf Permana mengatakan upacara virtual itu tidak akan mengurangi kehikmatan. Nantinya akan ada himbauan untuk seluruh masyarakat dimanapun agar mengambil sikap berdiri sempurna ketika bendera merah putih dikibarkan. Mazda wanita pertama. Sejarah tercipta di TNI Angkatan Udara. Untuk pertama kali terdapat wanita Angkatan Udara atau WARA menyandang pangkat bintang 2 alias Mazda. Sosok tersebut yakni Mazda TNI Reki Irene Lume. Serikandi kelahiran Pasuruan, Jawa Timur ini berasal dari kecabangan Korps Khusus yang saat ini menjabat sebagai Auditor Jenderal atau Orjen TNI Babinkum TNI. Sebelum dipercaya mengisi pos bintang 2 itu, Reki merupakan Kepala Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Izin Liga 1 terbit. Polri akan menerbitkan izin penyelenggaraan kompetisi sepak bola Liga 1 musim 2021-2022. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono memastikan izin keramaian tersebut diberikan setelah mengantongi rekomendasi dari Satgas Penanganan COVID-19. Mengingat kompetisi sepak bola tersebut berlangsung di masa pandemi. Sesuai jadwal, BRI Liga 1 Indonesia musim 2021-2022 akan digelar mulai 27 Agustus 2021 hingga Maret 2022 dengan protokol kesehatan yang ketat. Setelah kepastian Liga 1, berikutnya PSSI dan LIB akan menggulirkan Liga 2. Namun waktu pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan baru dipastikan kemudian. Tewas tersengat listrik. Seorang petani di Sragen meninggal dunia usai tersengat listrik. Korban saat itu sedang memperbaiki kipas angin di kontrakannya. Korban pertama kali ditemukan tetangga korban yang bermaksud menjual barang rongsokan kepadanya. Karena tidak ada jawaban, saksi kemudian masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan mendapati korban sudah tewas. Petugas yang datang langsung melakukan pemeriksaan swab antigen dengan hasil negatif COVID-19. Dari hasil pemeriksaan juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban menderita luka bakar akibat sengatan listrik. Pencabulan nih ya. Seorang pemuda di Jepara ditangkap polisi karena tidak kunjung menikahi pacarnya. Keluarga korban yang mengetahui hal tersebut meminta pertanggungjawaban pelaku. Setelah 3 tahun berlalu, pelaku belum juga menikahi korban. Keluarga korban yang tidak terima langsung melaporkan pelaku ke polisi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Kecelakaan. Sebuah mobil dinas menabrak lampu jalan hingga terbalik di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Lampu penerang jalan yang tertabrak roboh beserta sejumlah pohon dan trotoar hancur berserakan di jalan. Kecelakaan terjadi ketika sopir mobil dinas tersebut mencoba menghindari pemotor yang dikendarai ibu-ibu yang tiba-tiba muncul dari kiri kanan. Mobil hilang kendali dan banting setir hingga menabrak lampu penerangan. Pengemudi mobil mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan medis. Penganiayaan. Seorang wanita di Cianjur dianiaya oleh selingkuhannya. Penganiayaan terjadi karena korban berniat untuk kembali ke suaminya dan mengurungkan niat untuk bercerai. Pelaku yang datang ke rumah korban menagih korban untuk bercerai dengan suaminya. Karena menolak, pelaku langsung menganiaya korban. Korban yang mengalami luka serius saat ini kritis dan dirawat di RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Pelaku yang sempat kabur sudah diamankan pihak kepolisian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Kecelakaan beruntun yang melibatkan truk tronton, 2 truk dam, dan 3 sepeda motor terjadi di Brebes Kamis lalu.
3 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka dalam kejadian tersebut. Para korban sudah dievakuasi ke RSUD Bumiayu. Kecelakaan diduga karena truk tronton yang saat itu sedang melewati flyover mengalami remblong. Truk tronton yang hilang kendali kemudian menabrak 5 kendaraan lain secara beruntun. Kecelakaan tersebut langsung ditangani pihak kepolisian.